Selamat datang di channel Cerita Cinta. Channelnya cerita cinta romantis. Sebelum lanjut mohon dukungannya dengan like dan subscribe dulu. Pelet hitam pemikat sukma. Bagian ke-15. Restu orang tua jadi prahara. Kurang ajar. Hentak makhluk itu berusaha lepas dari jaring. Tangannya terapung-apung menyeramkan. Tak dipedulikannya lagi sekujur tubuhnya yang terbakar mengeluarkan aroma sangit. Namun, secara perlahan-lahan tenaganya mulai berkurang. Apalagi ditambah beberapa pukulan telak Kong Bitun yang berhasil mendarat sempurna pada beberapa persendian makhluk itu. Hah. Terdengar erangan lemah makhluk itu, yang tergeletak lemah di tanah. Sekarang, siapa yang kalah? Tanya Kong Bitun tersenyum. Haegehaher. Masih saja makhluk itu menggereng. Tubuhnya yang lemah ditegakkan kembali. Namun segera ambruk lagi saat satu pukulan mengenai sendi kakinya, membuat makhluk itu oleng dan kembali jatuh. Nah, sekarang bisa kau pergi dari sini. Aku tak sudi diperintah olehmu, ujar makhluk itu lagi dengan bengis. Oke, baiklah kalau itu maumu. Aku pun tak mau kau berlama-lama di sini, ujar Kong Bitun lagi seraya mengeluarkan sebilah keris dengan batu safir yang berkilatan tertimpa sinar bulan. Melihat senjata pusaka itu, tiba-tiba saja makhluk itu jatuh terduduk dan meringkuk. Seketika saja nyalinya hilang entah kemana. Ampun, ujarnya terus dengan menjatuhkan badan. Rupanya kau tahu juga tentang senjata mustika ini. Nah, sekarang, kau mau pergi sekarang, ucap Kong Bitun menghardik. Iya, baiklah, aku pergi sekarang, ucapnya sambil memelas. Dan sesaat kemudian ia mulai berdiri dengan terhuyung-huyung. Namun matanya masih menyembunyikan sesuatu. Dan saat ia akan beraksi, tiba-tiba, splash! Satu hantaman menjadikan tubuh itu kembali mental. Terlihat sesaat makhluk itu kembali terhuyung. Hilang sudah kecongkakan yang tadi diumbarnya. Jangan coba-coba membodohiku. Aku tidak sebodoh yang kau kira, ujar Kong Bitun tetap dengan sikap waspada. Kau pergi sekarang, atau biarkan senjata mustika ini yang akan mengantarmu. Baiklah, aku pergi sekarang. Selesai makhluk itu berucap, tiba-tiba saja sosoknya menghilang bersama hembusan angin panas yang menguap ke angkasa. Alhamdulillah, ucap Kong Bitun meraupkan tangan ke wajah. Hup. Sesaat tampak Kong Bitun menggerakkan kedua tangan dengan formasi tertentu. Dan sesaat kemudian ia telah kembali segar. Nah, Pak Penghulu, silakan dilanjutkan lagi prosesinya, ucap Kong Bitun setelah membuka matanya kembali. Baiklah, alhamdulillah, Bapak berhasil mengusir makhluk itu. Tapi sepertinya, aku tak sanggup lagi meneruskan ijab ini. Karim, panggilnya pada asistennya yang masih setia duduk di sampingnya. Saya Pak. Jawab asistennya itu, seorang lelaki 30-an, berpeci hitam dengan hiasan benang emas di sisi-sisinya. Kau teruskanlah ijab ini, aku mau beristirahat dulu, ucap penghulu sesaat sebelum tergeletak pingsan. Baiklah, kali ini biar saya saja yang meneruskan, ucap Karin seraya maju ke hadapan pengantin. Bismillah. Aku nikahkan, dan aku kimpoikan engkau, Andreas Sutawijaya dengan seorang wanita bernama Mariati binti Sanusi dengan mas kimpoi sebuah cincin emas 24 karat seberat 3 gram. Ucap Karim lancar seraya menjabat tangan Dr. Andri, dan meminta jawaban segera dengan menggenggam erat tangannya. Namun, belum juga Dr. Andri berhasil menjawab ijab itu, sekonyong-konyong muncul gangguan lain. Brak, pintu terbuka dengan kasar. Semua mata memandangnya. Tunggu dulu. Mereka saling berpandangan, karena merasa aneh dengan kehadiran 3 orang itu. Sosok-sosok yang bahkan baru kali ini mereka lihat, yang berdiri dengan pongah seolah menantang mereka semua. Sesosok wanita setengah tua dengan dandanan cantik dan elegan, rambut digelung rapi. Serta tak lupa tas tangan emas berkilauan yang melengkapi dandanannya layaknya seorang wanita pejabat. Sementara itu, di sebelahnya tampak seorang gadis cantik berkerudung anggun warna biru, tersenyum ramah dan malu-malu. Dan di sisi lainnya, tampak serta seorang gadis lagi berambut pirang.
Tampak seksi dengan setelah dress mini dan sepatu tinggi. Tunggu dulu, teriaknya tegas. Tangannya terangkat. Hentikan acara pernikahan ini, seru si wanita setengah tua. Tampak pongah ia menghadapi semua yang hadir. Sementara mereka saling berpandangan dalam bingung. Ibu, ucap Dr. Andri seraya bangun dan menyambut tangan ibunya, mencium dengan takzim dan berkata, "Ibu sudah datang, Bu." Jawab Bu Medi pendek. Matanya mengedar berkeliling. Dipegangnya pundak gadis berkerudung. Tampak tersenyum manis. Senyum yang selalu mengingatkannya akan sosok yang selalu dibanggakannya. Dr. Sutawijaya, ayahnya. "Laras, ini kau kan, Dek? Kakak kangen banget sama kamu, Dek." Ucap Dr. Andri seraya memeluk adiknya. Sementara adiknya pun sama. "Iya, Kak. Aku juga kangen banget sama kakak. Hanya saja jarak yang jauh tidak mudah untuk ditempuh." Ucap Laras seraya tetap tersenyum. "Kakak baik-baik saja kan?" Ucapnya tulus. "Iya, Dek. Kakak mau nikah. Ayo kuperkenalkan pada calon istriku." Ucap Dr. Andri seraya menuntun adiknya. Sementara gadis ayu itu menuruti saja ajakan kakaknya kalau saja ibunya tak melarangnya. "Laras, kamu tetap di sini. Jangan ikuti kakakmu." Ucap Bu Medi ketus. "Tak ada lagi pernikahan ini. Semua batal. Bubarkan." Semua tamu berpandangan keheranan dan bingung. Tak ada yang berani bersuara. Termasuk juga Kong Bitun. Beliau tahu, ini adalah urusan rumah tangga. Tak layak baginya untuk turut campur. "Tapi Bu," Dr. Andri mencoba bernegosiasi. "Kau tak layak menikah dengannya. Nggak level. Sudah ibu bawakan siapa yang pantas mendampingimu." Seru Bu Medi lagi. "Siapa, Bu? Siapa? Ibu sudah lihat kan yang dulu-dulu." "Sudah 3, Bu. Irene, Amel, Maya. Sudah 3, Bu. Dan mereka semua tak ada yang selamat. Mereka semua mati mengenaskan." Ucapnya lemah. "Iya, jika kau menikah di sini. Tapi kau akan menikah di Amerika, Andri." "Dengan siapa, Bu?" "Lihatlah dia. Gadis cantik anak kenalan ibu. Cantik, pintar, sukses. Michelle namanya. Saat ini sedang meniti karir di Hollywood." "Sini Michelle, kenalkan dengan calon suamimu." Ucap Bu Medi pada wanita seksi berambut pirang itu, yang langsung saja melangkah maju dan tanpa malu-malu langsung saja cipika-cipiki dengan Dr. Andri. Senyumnya yang manis sama sekali tak canggung berhadapan dengan orang yang bahkan sangat asing baginya. "Hai," ucap Michela lagi, masih dengan senyum terkembang seraya melepaskan pelukannya. Hai juga," ucap Dr. Andri tergagap. Dr. Andri terbengong dengan sikapnya. Ia yang lahir dan dibesarkan dengan cara timur tentu agak kurang sepakat dengan sikap gadis cantik itu. "Sepertinya kalian cocok," ucap Bu Medi senang. "Nah, gimana Andri? Kapan akan melangsungkan pernikahan?" Dr. Andri terdiam, belum siap dengan pertanyaan itu. Semua di luar kendalinya. "Bu, apa ibu yakin dengan keputusan ibu? Tak takut dengan semua kejadian yang sudah menimpa? Ingat, Bu, dia masih ada," ucap Dr. Andri kembali. "Tapi, itu kan kalau kau menikah di sini. Iya kan? Coba kalau kamu menikah di Amerika sana. Apa masih berani mengganggu arwah-arwah gentayangan itu?" "Tapi kan aku kerja di sini, Bu. Tidak mungkinlah aku menikah di sana. Coba ibu pikirkan sekali lagi. Tak ada negosiasi. Ridho Allah adalah ridho orang tua. Kamu paham, Andri? Kamu hanya akan menikah dengan gadis pilihan ibu. Titik. Sekarang, semua pulang. Pernikahan ini batal," ucap Bu Medi lagi dengan ketus. Dr. Andri hanya menunduk. Bagaimanapun ia harus menjaga wibawa orang tuanya di depan halayak. Ia tak ingin mempermalukan beliau sebagai anak yang melawan orang tua. Dr. Andri menatap Yati yang masih syok dengan kejadian itu. Sungguh tak ada yang menduga bahwa kejadiannya akan berakhir sedemikian rupa. "Mbak Yati, maafkan ibu ya." Dalam air mata yang terus saja menggenang, Yati hanya mengangguk. Walaupun hal itu tentu saja membuat air mata kian deras mengalir darinya. "Pergilah, Dok. Itu yang terbaik untukmu." "Bu," ucap Dr. Andri lembut sesampainya di kediaman mereka. "Apa ibu yakin dengan keputusan ibu?"
Ucapnya meminta ketegasan. Sesaat wanita setengah baya itu menarik nafas panjang, lalu berujar. Nak, kamu tahu kan kalau kamu kebanggaan ibu. Lembut suaranya kali ini. Rupa-rupanya sudah mulai lunak hatinya. Ibu tak mau kau menikah dengan orang yang tak sederajat denganmu. Kamu Dokter Andri. Dokter, masa mau menikah dengan orang yang bahkan tak jelas asal-usulnya? Janda pula, mau ditaruh di mana muka Ibu Andri? Kita kan punya keluarga besar. Jangan sampai nanti pernikahanmu akan menjadi gunjingan banyak orang. Kamu harus menjaga nama baik keluarga kita. Memang apa salahnya dengan dia ibu? Coba kamu jelaskan siapa dia. Siapa calon istrimu yang terbaring lumpuh itu? Ucap Bu Medi, pelan tapi ketus. Sesaat Dokter Andri terdiam. Ia memang tak tahu banyak perihal Yati. Ia hanya tahu bahwa Yati seorang janda yang ditinggal selingkuh oleh suaminya. Sedangkan siapa suaminya? Apakah sudah bercerai atau belum ia bahkan tak tahu. Pun tak tahu ia dari mana Yati berasal. Karena ia hanya seorang yatim piatu. Yang terbiasa mandiri sejak kecil. Bahkan adik tirinya pun tega mengkhianatinya. Nah, sampai di sini kamu pahamkan. Mengapa ibu tak izinkan kamu menikah dengannya? Yang namanya menikah itu harus jelas asal-usulnya, bibit bebetnya. Siapa orang tuanya? Dari mana asalnya? Bahkan kalau perlu dihitung hari lahirnya. Begitu loh. Cobalah kamu pahami juga perasaan ibumu ini. Pernikahanmu akan menjadi aib bagi keluarga ibu. Dengar itu. Dokter Andri, dokter tampan anak dari almarhum Dokter Sutawijaya. Menikah dengan janda, lumpuh lagi. Apa nggak bakalan jadi geger itu sekeluarga besar? Tapi, coba kalau kamu jadi Kim Poi sama si Michelle itu. Kamu lihat kan, cantik, putih, tinggi, berkelas. Sekeluarga besar akan heboh dengan pernikahanmu. Semua mata akan memandang iri. Dan kamu tahu Andri, mereka bukan lagi akan nyinyir dengan kita. Tapi semua akan berkata, "Awah, hebat ya. Dokter Andri itu menikah dengan bule cantik. Artis lagi. Semua orang akan memandang kita Andri." Begitu, ujar Bu Medi lagi pada anak lelakinya. Tapi Bu, sepertinya kok aku kurang sreg dengan tingkah lakunya ya Bu. Kita ini kan dari keluarga terhormat. Keluarga ningrat. Masa si Michelle itu kelakuannya begitu? Bu Medi tertawa kecil seraya mengibaskan tangan. Alah, itu sih urusan kecil. Gampang itu. Nanti ibu training dia agar menjadi wanita seperti yang kamu inginkan. Sudah Mbak, sudah ya. Ucap Mbok Minah penuh kasih pada Yati yang masih tampak sembab dengan air mata. Jangan ditangisi lagi. Mungkin memang bukan jodoh Mbak. Yati menengokkan pandangan. Diusapnya matanya yang masih sembab oleh air mata sama Mbok Minah. Aku bukan menangisi itu Mbok. Memang sudah garis takdirku selalu dipermalukan. Tapi kenapa harus saat seperti ini? Setelah suamiku berselingkuh dengan adikku sendiri. Lalu aku menutup diri. Bahkan terpikir sesaat untuk bunuh diri. Sesaat kemudian nasib baik membawaku pada kalian. Namun kelumpuhan kembali menghabiskan sisa bahagiaku Mbok. Aku lumpuh. Yang hanya bisa berharap sedikit iba dari orang lain. Lalu datang sebuah mimpi. Derajatku akan diangkat. Dokter Andri mau menikahiku. Walaupun di awal sempat kuragu Mbok. Tapi kini semua kembali musnah Mbok. Aku jatuh sejauh-jauhnya Mbok. Apa memang orang sepertiku tak pantas bahagia ya Mbok? Air mata kembali jatuh bercucuran. Melintasi pipi Yati yang terlihat lebih ciut dari biasanya. Begitu juga dengan tangan dan wajahnya. Kecil dan menciut. Mbok Minah tersentuh dengan ucapan Yati. Diusapnya kepala wanita itu lembut. Sabar ya Mbak. Aku yakin asal Mbak Yati mau berdoa dan berusaha. Yakinlah Allah tidak tidur Mbak. Semua atas kuasanya. Manusia hanya sebagai pelakon saja. Lihat saja nanti. Pasti Mbak akan segera tahu hikmah apa yang bisa Mbak dapat dari peristiwa tadi. Ucap Mbok Minah seraya mengusap tangan Yati. Astaga Mbak. Seru Mbok Minah tertahan. Apa Mbok? Tanya Yati tak kalah heran. Itu. Bersambung.